Kuncinya kayak Alphard, Vepire, Land Cruiser dan lain-lain ya, kayak Toyota seangkatan tahun 2000-an. Oke, langsung aja kita taruh sini. Kita kontak on saja ya. Jadi ini adalah transmisi otomatis 6 speed, 6 percepatan pada Toyota Camry XV40 35Q V6 ini. Oke, langsung saja. Jadi ini yang pertama ada P. P itu adalah parking. Alias kalau misalnya kalian lagi parkir begini, itu kalian harus masukin ke gigi P ya. Atau mungkin kalian lagi diem di mana gitu, lagi mau ya diem aja gitu, mobilnya lagi nggak mau jalan, kalian harus masukin ke gigi P ya. Jadi P ini adalah parking. Dan kalau kalian mau parking, kalian harus otomatis matikan ini apa? Kalau di sini kan dia bukan rem tangan ya, dia rem kaki. Kalau pada Camry ini dia rem kaki, jadi ada di sini. Maaf kalau nggak kelihatan. Ada di sini ya, di samping rem. Jadi dia nggak ada footrestnya di samping rem, dia rem kaki. Otomatis kalian harus menaikkan ini apa namanya, rem kakinya ya. Kalau nggak dia bakalan jalan gitu mobilnya, masih tetap bisa dijalankan gitu. Kalau kalian mau diam aja, kalian harus matikan rem kakinya dan masukin ke gigi P ya. Oke, terus yang kedua ada R. R itu reverse. Reverse dalam bahasa Inggris dan mundur dalam bahasa Indonesia. Cara masukin ke gigi R adalah tekan pedal rem. Lalu kalian geserkan ke sini sekali. Nah, lalu baru kalian turunkan ke R. Nah, dari sini otomatis pada tachometernya sudah masuk ke gigi R tuh ya, udah ada roof R-nya nyala dan muncul kamera 360 seperti yang saya bilang tadi. Dia juga sudah ada garisnya untuk mengatur agar kalian lebih mudah memarkirnya ya, lebih gampang. Itu canggih ya pada zamannya. Dia pakai Dynafin Full HD Panorama System ya. Suaranya saya suka sih. Oke, terus untuk tadi kalau misalnya kalian gak nginjek rem, kalian langsung mau masukin ke gigi R, itu nggak bisa karena kekunci di sini. Jadi seolah-olah tombol unlocknya itu ada di sini ya. Jadi kalian harus masukin ke rem lalu mundur. Oke. Terus yang ketiga, dia ada N. N ini adalah netral ya. Netral itu dipakai untuk kalau misalnya kalian lagi macet-macetan atau lagi stop and go, kalian nggak mau nginjek rem terus karena kecapean kakinya. Pas kalian lagi di gigi D, kalian masukin aja ke netral. Cara masukin ke tuas N itu gimana caranya? Kalian tinggal nginjek rem aja, lalu turunin aja ke yang baris ketiga ini. Itu masuk langsung ke N. Di sini kita sudah masukin ke netral. Tapi karena ini kita lagi di kondisi rumah yang belakangnya gerbang, jadi ada suara sensor bunyinya. Nah, gimana cara matiin sensornya biar gak berisik? Di sini ada tombol P ya, P sonar gini. Kalian tinggal klik aja. Nah, itu kan enak ya. Terus di bawahnya ada D dan S. Nah, pertama-tama kita ke D dulu ya. Cara ke D-nya, kalian gak perlu nginjek rem. Cukup turunkan saja sekali tuasnya. Nah, disinilah kalian baru bisa jalan mobilnya ya. Tuh, sudah masuk ke gigi D, ada huruf Y-nya di situ nyala. Lebih enak ini ya, nggak ada suara sensor parkir ya tadi. Oke, jadi karena kita lagi matikan rem kakinya dan kita pada kondisi rumah, jadi otomatis mobil ini nggak bakalan jalan ya. Kecuali kalau kita turunin rem tangannya, otomatis mobil kita maju, walaupun kecepatannya sedikit. Sama aja, itu bisa nabrak depan situ, walaupun kecepatannya dikit karena mepet mobilnya. Jadi gini, kalau misalnya kalian sudah turunkan rem kaki dan walaupun kalian gak nginjek gas, gak nginjek rem, terus kalian masukin ke gigi D, otomatis mobilnya langsung jalan karena ini transmisi otomatis ya. Dan kalau kalian mau nambah kecepatan bisa, kalian tinggal ngegas aja nih mobilnya ya. Walaupun di posisi D kalian misalnya udah maju dikit, kalian mau nambah kecepatan tinggal digas aja kayak begitu ya. Lebih mudah sebenarnya daripada transmisi manual, walaupun lebih enakan manual sih menurut saya. Karena ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, jadi nggak tiba-tiba jalan gitu loh ya. Lebih enteng juga kalau manual. Oke, jadi itulah fungsinya
D, yaitu drive alias berjalan mobilnya. Oke, terus di samping ada S. Nah, S ini adalah sport ya. Jadi di sini tuh belum ada tombol power, eco, driving mode gitu belum ada. Jadi kalian kalau misalnya mau main di putaran atas waktu lagi jalan atau mau ngebut-ngebutan di tol, kalian tinggal masukin aja ke gigi S ini. Jadi otomatis kalian mengendarinya dengan cara boros. Walaupun mobil ini sebenarnya juga udah boros ya. Dia 3500 cc V6. Dalam kota bisa 18 atau 17 ya, gitu. Ya begitulah, walaupun boros tapi kalau kalian pakai ini lebih boros lagi dong tentunya. Makanya kalau kalian mau ngendarain dengan cara hemat ya kalian pakai D aja. Karena di sini juga belum ada eco mode pada zamannya, masih belum ada gitu ya. Karena pada zamannya itu gak penting gitu loh kayaknya eco mode ya. Buat irit-iritan. Makanya kalian kalau mau irit pakai D. Kalau mau ngebut-ngebutan main di putaran atas RPM ya, kalian pakai S. Caranya tinggal geser ke sini. Nah, di sini kalian sudah masuk ke dalam gigi S tanpa perlu menginjak rem, tinggal geser aja ya. Tuh di situ. Huruf S-nya nyala. Oke, jadi sekian dari fungsi pada S. S sama D itu sebenarnya sama aja, driving mode juga, cuma bedanya kalau S itu kalian mainnya di putaran atas. Jadi seolah-olah kayak ngebut-ngebutan gitu. Oke, di sini ada plus and minus. Nah, jadi plus and minus ini namanya Tiptronic. Nah, jadi Tiptronic ini adalah seolah-olah mode manualnya pada transmisi otomatis. Walaupun sebenarnya namanya transmisi otomatis, tetap saja pada mobil ini tuh mantep ya, ada mode manualnya juga. Sudah canggih juga ya, walaupun dia belum ada pedal shiftnya. Kan biasa orang kalau mau pakai mode manualnya harus pakai pedal shift ya. Tinggal dinaikin, mau diturunin apa gitu ya di kanan sama kiri setirnya. Nah, kalau di sini dia pakai gearboxnya. Jadi kalau misalnya kalian mau mau nambahin giginya, kalian tinggal gini aja nih. Nah, gitu kan otomatis giginya naik nih. Misalnya mau gigi 1 naik lagi, gigi 2, gigi 3. Jadi sampai 6 gigi ya, karena ini transmisinya 6 speed automatic. Nah, gitu ya. Dan kalian kalau menurunin giginya bisa, kalian tinggal turunin aja tuasnya ke bawah. Nah, otomatis giginya turun tuh 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah segitu aja ya. Dari 1 sampai 6 doang. Karena ini sebenarnya transmisi otomatis 6 speed. Jadi kalau kalian mau main mode manual ya, seperti itu yang tadi saya bilang, pakai geser dulu ke mode S-nya. Lalu kalian tinggal naikin giginya. Jadi seolah-olah ini mobil tuh transmisinya manual ya. Walaupun sebenarnya Camry generasi XV40 ini nggak ada transmisi manualnya. Semuanya matic. Dari tipe G, tipe V, bahkan sampai tipe Q pun otomatis semua. Kecuali kalau kalian pakai Camry yang CBO Australia. Yang dipakai di itu, Taxi Bluebird. Yang interiornya beda, sederhana, nggak ada hiasan-hiasan kayak gini. Ya beda lah pokoknya. Versinya beda dia. Versi Australia sama yang versi Jepang ini, CBO Jepang ya ini ya. Itu beda. Karena kalau yang CBO Australia itu dia ada transmisi manualnya. Jadi lebih enak itu ya. Walaupun sebenarnya ini kencang sih. Pakai 3500 cc V6 pakai transmisi otomatis lebih mudah. Cuma kalau untuk masalah enteng-entengan ya lebih enteng manual sebenarnya. Ya jadi seperti itu ya. Oke, sekian dari fungsi pada transmisi otomatis 6 speed pada Camry ini.